pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik ya, baik dan tentunya sehat juga ya, dan siap mengikuti pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa dan pemberian salam. Silahkan Mahesa dipimpin. Padoa sano. Pangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada seluruh siswa, kalau yang merasa kancing bajunya lepas atau belum rapi, tolong dirapikan ya. Karena kalian di sini jurusan pariwisata, jadi penampilan harus rapi. Sekarang saya minta untuk kalian semua untuk mengecek perangkat kalian. Nah, di sana kalian kan udah dapat komputer semua ya. Nah, tolong dihidupkan komputernya, kemudian cek koneksi internetnya, dan langsung buka e-learning kalian. Silahkan. Oke, udah semua ya, bisa akses e-learningnya. Nah, berarti perangkat kalian udah siap digunakan, kemudian juga sudah terkoneksi dengan internet. Sebelum kita lanjutkan, saya akan lakukan absensi terlebih dahulu. Amanda Yunita Dewi. Hadir. Dwi Payana. Hadir. Semuanya hadir ya? Nah, bagus sekali, berarti kalian masih antusias mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi di pertemuan hari ini, saya mau bertanya. Nah, kemarin materi kita minggu lalu, siapa yang masih ingat? Silahkan angkat tangannya. Silahkan Dwi Payana. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari cara penggunaan search engine Google beserta sintak-sintaknya. Bagus sekali ya Dwi Payana. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang search engine ya. Pengertian search engine itu apa kan itu kemarin. Kemudian kita juga mempelajari tentang sintak search engine. Kalian di sini kan lebih senang menggunakan search engine itu Google, benar ya? Oke. Nah, kemudian alasan kalian kenapa kalian bisa senang menggunakan Google? Nah, yang bisa silakan angkat tangannya. Silakan Andini. Karena lebih simpel dan tampilannya tidak ribet dibandingkan mesin pencari lainnya. Selain itu juga Google lebih familiar. Terima kasih Andini. Nah, jadi kalau menurut Andini atau rata-rata siswa di sini kenapa sering menggunakan Google? Karena pasti jawabannya yang paling pertama itu lebih familiar ya. Dengan menonton video ini kalian lebih termotivasi dan menarik mempelajari search engine. Contohnya pada minggu lalu, Google akan langsung mencatat di desain indeksnya. Kalian gunakan. Salah satu contohnya kalau yang dikatakan di video pada saat membuat tugas kan seperti itu ya, membuat tugas bisa menggunakan, atau kalian sering mencari dengan mesin pencari Google. Video sudah saya tampilkan ya, sehingga kalian semakin antusias mempelajari materi kita hari ini, yaitu mengenai search engine. Nah, langsung aja kita masuk ke kompetensi dasar. Yang pertama di sini yaitu menerapkan teknik penelusuran search engine. Selanjutnya di indikator. Nah, jadi di sini saya ambil ada 3 indikator. Yang pertama indikatornya adalah merincikan teknik-teknik penelusuran search engine. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita juga ada 3 ya, bisa kalian cermati di layar. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi, eksplorasi dan analisis. Peserta didik mampu merincikan teknik-teknik penelusuran search engine dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jadi saya ada pretest ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian.
Nah, jadi pretestnya silakan akses di learning ya. Kalau sudah langsung dikerjakan sendiri untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Oke, udah selesai semuanya? Nah, ini yang sudah masuk nilainya ya. Untuk nilai pretestnya di sini ada Laguna dapat 40 ya. Kemudian Yuniantari dapat 60, jadi masih di bawah KKM ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke cara kerja daripada search engine. Kalau tadi sebenarnya sudah dijelaskan di video sedikit ya, cara kerja dari search engine. Kalau dilihat ada 3 ya, ada crawling, indexing maupun searching. Nah, kalau secara sederhana bisa kalian lihat seperti pada gambar. Nah, kalian lihat ya, gambar pada layar semuanya, silahkan dilihat dulu. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini ya, seperti di gambar. Nah, jadi ada 3 proses yang dilakukan oleh Google. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya. Nah, saya review kembali. Nah, gimana cara kerja daripada search engine? Silakan angkat tangannya. Oke, banyak sekali ya. Silakan Anggita. Secara sederhana, pertama kali dilakukan pengumpulan data atau informasi pada setiap web yang disebut dengan proses indexing. Kemudian data tersebut dibuat indeks dalam proses indexing. Setelah itu baru proses pencarian informasi atau searching. Oke, bagus sekali ya kita ya. Nah, jadi yang disebutkan Anggita sudah bagus ya, ada 3 ya prosesnya, ada crawling, ada indexing, kemudian ada. Nah, untuk mengefisienkan waktu, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Silakan. Oke, semuanya sudah duduk ke kelompoknya masing-masing ya. Seperti biasa ya, saya punya permasalahan di Google Jamboard. Nah, jadi silakan diakses Google Jamboard-nya. Oke, sudah diisi ya. Kelompok ini, kelompok 1 sudah isi. Oke, sudah banyak yang isi ya. Nah, kemudian saya bahas sedikit mengenai hasilnya. Nah, di sini kelompok 2 menggunakan Google ya, karena informasi yang didapat lebih akurat ya dibandingkan dengan search engine yang lainnya gitu ya, kelompok 2. Ya, oke, bagus sekali. Sekarang kita masuk ke LKPD. Jadi saya bagikan LKPD-nya dulu. Nanti saya jelaskan baru kalian langsung bekerja. Kelompok 2, kelompok 3. Kemudian langkah-langkah yang kalian lakukan. Nah, gimana caranya? Itu kalian jabarkan di sini ya. Kemudian jumlah informasi, berapa informasi yang kalian dapatkan. Oke, di sini kelompok 8 ada masalah. Ada ya, sudah dibuka, ada Google, ada Yahoo, ada lagi satu ASK-nya ya, di sana aja. Dia langsung aja search di sini informasinya. Seperti di petunjuk apa disuruh keywordnya silakan diisi. Yang di sini hasilnya udah ketemu. Nah, silakan analisis hasilnya yang didapat itu ya, baru bisa ditulis di LKPD. Ini udah. Nah, dibuka ada satu-satu kan bisa dibuka banyak informasinya. Ini aja klik. Nah, dengan ini tekan kontrol, klik informasi. Misalnya ini nah ini. Ya oke, kan dia banyak jadinya. Banyak jadi bisa dibuka ya dengan web browsernya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Yang di sana udah dapat informasinya. Langsung saya nyari. Yang nulis siapa? Cempaka nulis hasilnya. Oke, dianalisis dulu baru bisa ditulis ya. Kesimpulannya sudah diisi. Siapa yang nulis Cempaka? Nah, jadi nanti tolong didengarkan dulu kesimpulannya, hasil perbandingannya itu aja isi. Nah, dari ketiga itu kan kalian tahu tampilannya ya. Ada yang banyak iklannya kan seperti itu. Ada yang nggak isi iklan, nah itu diisi di kesimpulan nanti. Oke, untuk yang pertama presentasi silakan kelompoknya Anggita, silakan maju ke depan. Baik, sebelum kami memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengajarkan pengajar rumah terlebih dahulu.
Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dr. Malini, nomor absen 22 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Mulya Dewi, nomor absen 4 sebagai penyaji 1. Baik, kami akan memulai presentasi kali ini. Saya lempar ke penyaji 1. Baik, teknik penelusuran search engine. Yang pertama, buka aplikasi web browser pada komputer seperti Google. Masukkan kata kunci pencarian informasi pada aplikasi web browser dengan pedoman pada penulisan keyboard pencarian dengan tepat. Yang ketiga, klik atau pilih salah satu halaman internet yang tersedia dengan tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Nika Desi Wirianti, absen 9. Coba sebutkan langkah-langkah hasil analisis dengan Yahoo. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari Desi. Langkah-langkah yang dilakukan. 1. Web browser buka web browser seperti misalnya Google Chrome. Kemudian ketik pada web browser https://id.yahoo.com. Pada kotak pencarian ketik keyword atau kata kunci Departemen Pariwisata. Muncul informasi yang kita cari. Baik, setelah kami melakukan sesi tanya jawab, kami akan menyimpulkan dari hasil dari presentasi kelompok kami. Setelah dilakukan pengamatan dan analisis mengenai ketiga search engine, didapatkan bahwa hasil pencarian yang paling relevan adalah dengan menggunakan Google. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Nah, itu dari kelompok 4 sudah bagus sekali. Nah, jadi saya tambahkan sedikit, kalau di Google itu mengikuti maps kita ya, daerah kita ada di mana. Kalau misalnya didetek di Bali, mungkin Google-nya itu bisa berubah dengan menggunakan bahasa Bali. Begitupun kalau di Jawa bisa dia menggunakan bahasa Jawa juga ya. Nah, itu kelebihan Google dibandingkan search engine yang lainnya. Kita lanjutkan ke ice breaking. Untuk ice breaking kita nyanyi sama-sama. Semangat hidupmu semakin membuatku tak berdaya. Nah, tadi ice breaking juga sudah. Nah, udah ada penyegaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke post test. Silakan post testnya dijawab ya, dibaca soalnya. Tolong dicermati biar nilainya bisa di atas KKM. Oke, sudah ya. Laguna dapat 80 ya. Kemudian saya minta ke kalian, nah kalau hasilnya emang masih di bawah KKM ya, berarti silahkan kerjakan remedialnya. Kalau yang pengayaan sudah ada tugasnya apa yang disuruh di sana, sudah ada di e-learning, silahkan nanti dicek langsung dikerjakan. Untuk refleksinya juga sudah ada di e-learning pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah tercapai, yang belum tercapai silahkan diisi langsung di e-learning. Siapa yang mau memberikan kesimpulan silahkan angkat tangannya. Oke, Okta Malini silakan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu mengetahui cara kerja dari search engine, mengetahui langkah-langkah membuka search engine seperti ASK, Yahoo, dan Google. Langkah-langkah mencari informasi menggunakan aplikasi search engine, mengetahui beberapa nama web browser seperti Chrome, Safari, Mozilla, Opera, dan lain-lainnya. Oke, bagus sekali ya Okta, bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah membandingkan 3 search engine. Peserta didik atau siswa yang paling aktif dalam pertemuan hari ini adalah Okta Malini. Kemudian saya sampaikan untuk materi kita di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan masuk ke komunikasi daring, yaitu ada pembuatan email nanti ya. Nah, untuk materinya sudah ada di e-learning, silakan diakses. Sekarang sebelum kita akhiri, saya harapkan kepada kalian semua, komputernya tolong dimatikan semua. Kemudian kalau ada sampah, silakan sampahnya dipungut. Kursi tolong dimasukkan. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Paramo Santi.